Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan Waalaikumsalam membawakan. warahmatullahi. Saya sebagai host dan di sini ada Sari Sukma sebagai moderator, Halo, Siva Assalamualaikum. sebagai presenter. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sari Sukmaningsi. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya, izinkan saya menyapa para peserta webinar pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Bapak dan para teman-teman sekalian, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Selanjutnya, mari kita sambut pemateri kita pada hari ini, yaitu Saudari Syifa Lutfiah. Halo Syifa. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan dulu saya membacakan CV dari presenter kita pada hari ini. Nama Syifa Lutfiah, tempat tanggal lahir Bandung 4 Maret 2005, alamat Kampung Ciburial, Situ Enda, RT 5 RW 8, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Baik, untuk selanjutnya, webinar hari ini akan membahas topik tentang ubah insecure menjadi bersyukur. Perlu saya ingatkan untuk Syifa dan seluruh peserta webinar bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit dan jika masih ada sisa waktu, kita akan adakan sesi tanya jawab. Dan diingatkan juga untuk para peserta, ketika pemateri sedang menyampaikan materinya, dimohon untuk mematikan atau menonaktifkan mikrofonnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, Syifa, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Seperti yang disampaikan oleh Sari sebagai moderator kita pada hari ini, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai ubah insecure menjadi bersyukur. Siapa nih di sini yang suka insecure? Zaman sekarang nih, anak-anak milenial zaman sekarang tuh suka bilang, aku tuh insecure banget sama si A, misalkan nih, dia cantik, dia punya kelebihan ini itu. Nih aku insecure lihat dia pinter banget, selalu jadi juara kelas. Mungkin kita sering mendengar kata insecure. Biasanya banyak tuh penyebab insecure-nya di medsos. Nah, buat yang belum tahu apa itu insecure, yuk kita cari tahu. Apakah kamu semua pernah merasakan yang namanya insecure dalam menjalani sebuah kehidupan? Baik kamu yang sekarang masih duduk di bangku sekolah, ataupun kamu yang sudah lulus, bahkan sampai kamu yang sudah memiliki pekerjaan. Pasti setiap orang memiliki rasa insecure di dalam dirinya masing-masing. Entah itu insecure akan kegagalan, cemas akan kehidupan di masa depan, dan lainnya. Jika kamu pernah mengalaminya, lalu apakah yang akan kamu lakukan untuk menghadapi rasa insecure tersebut? Merespon dengan hal-hal positif atau malah sebaliknya? Nah, di sini dipaparkan mengenai apa itu insecure. Insecure atau insecurity
Artinya adalah tindakan dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Pendapat pribadiku sendiri nih menyatakan bahwa insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin setiap orang rasakan dalam hidupnya. Rasa tidak aman atau insecure sendiri bisa terjadi pada dirimu di saat kamu sedang merasa kekurangan, malu, bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu akan melakukan sesuatu. Ketika perasaan tidak aman ini mengendalikan diri kamu, maka hal ini akan memicu perasaan semakin tidak percaya diri yang ada pada dirimu. Nah, akibat dari perasaan insecure tersebut, seseorang bisa menjadi takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang selanjutnya ada tanda-tanda jika kalau kamu ini sedang insecure. Yang pertama, tidak ingin keluar dari zona nyaman. Banyak orang yang tidak ingin keluar dari zona nyaman biasanya diakibatkan oleh pengalaman di masa lalu yang tidak mengenakan seperti dikecewakan, dikhianati, dan perasaan buruk lainnya. Berbagai macam ketakutan ini secara tidak langsung akan menghambat dirimu untuk bisa berkembang jadi lebih baik. Dan yang kedua, gemar membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing di dalam hidup, baik itu sukses, menikah, memiliki anak, dan lain sebagainya. Kamu dan mereka di luar sana pun mungkin memiliki proses berkembang yang berbeda-beda juga. Membandingkan sesuatu dengan orang lain dan menghambat dirimu untuk berkembang, maka inilah tanda yang harus cepatnya ditinggalkan. Nah, biasanya tanda yang insecure yang kedua ini sering nih dilakuin sama orang-orang yang suka ngebanding-bandingin sama orang lain, kayak aku sama dia itu beda gitu. Yang ketiga yaitu memandang rendah diri sendiri. Mungkin hal ini memang wajar terjadi pada setiap manusia. Bisa disebabkan mungkin karena pengalaman masa lalu yang buruk sehingga menjadikan seorang tidak merasa pede atau percaya diri. Kalau kamu ada di fase ini, cobalah untuk belajar memahami diri sendiri sehingga kamu bisa untuk lebih menghargai diri kamu sendiri. Pokoknya jangan deh kalau suka memandang rendah diri sendiri. Kamu itu hebat, kamu bisa dengan apa yang kamu miliki. Jangan selalu melihat dari yang apa orang lain punya. Dan yang keempat yaitu harus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Nah, yang keempat ini salah satu ciri seseorang merasa insecure. Mereka itu akan cenderung menjadi minder terhadap dirinya sehingga perlu untuk mendapatkan pujian serta pengakuan dari orang lain. Contohnya mungkin yang sering kamu temui. Misalkan, apakah kamu pernah memiliki teman yang selalu memperhatikan jumlah like dan followers di media sosial? Mereka akan sangat perlu jumlah tersebut untuk bisa lebih meningkatkan rasa percaya dirinya. Itu merupakan salah satu tanda dari perasaan insecure dalam diri kamu sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir ini, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Biasanya orang yang suka insecure itu suka menyudutkan diri, suka sendiri di tempat-tempat yang sepi, suka merenung biasanya itu. Merenungi nasib kali ya. Selanjutnya ada mengatasi insecurity. Gimana sih cara mengatasi insecurity itu? Yang pertama yaitu fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Yang pertama ini kamu harus bisa menjadi diri sendiri dulu, harus percaya dan cinta kepada diri sendiri. Kalau kamu udah cinta terhadap diri sendiri, kamu bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kamu, sehingga cepat atau lambat kamu akan paham akan karakteristik yang ada pada diri kamu. Hal ini bertujuan agar memudahkan langkahmu ke depannya untuk bisa mengetahui dan mengembangkan apa yang sebenarnya menjadi passion kamu. Harapannya adalah agar kamu bisa fokus dengan tujuan dan proses kamu, bukan oleh proses dan tujuan orang lain. Dan yang kedua, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Seperti yang dijelaskan yang pertama tadi yang mengenai tanda-tanda insecure, sama yang kedua ini, jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Jangan sekali-kali kamu membandingkan apa yang ada di diri kamu dengan apa yang dimiliki orang lain.
kamu hebat dan bisa dengan cara diri sendiri. Dan cobalah untuk berusaha mulai fokus dengan proses dan tujuan hidup pada diri sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, kelilingi dirimu dengan orang yang suportif. Kamu perlu nih untuk cari teman, sahabat yang suka support kamu, yang selalu ada sama kamu, selalu mendukung kamu. Dan berteman dengan orang-orang yang suportif, dikelilingi orang yang selalu support kamu, akan mendorongmu untuk menjadi semakin percaya diri dan berujung menjadi orang yang tidak akan insecure lagi. Dan memiliki teman yang suportif akan memudahkanmu untuk bisa lebih berpikiran positif dan menjauhkan diri dari pikiran insecure. Dan yang keempat, temukan kelebihan dan keunikan pada diri kamu. Nah, ini yang paling penting nih. Daripada kamu sering membanding-bandingkan dengan orang lain, mending kamu manfaatkan waktu itu untuk mencari kelebihan dan keunikan pada diri kamu. Karena itu lebih bermanfaat daripada kamu membandingkan sesuatu yang tidak bermanfaat dengan orang lain. Pastinya dong, semua orang punya keunikan atau kelebihan yang dimiliki. Gak selalu tuh ulangan terus yang dilihat dan dinilai oleh kita dan orang lain. Nah, dan yang terakhir adalah selalu bersyukur. Cara terakhir adalah dengan selalu bersyukur, karena dengan bersyukur banyaknya beban pikiran yang kamu pikirkan akan perlahan berkurang dan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Dan ada yang perlu kamu ingat, bersyukur saja tidak cukup. Kamu harus tambahkan dengan selalu berusaha dan berdoa sekuat tenaga. Yuk ubah insecure menjadi bersyukur. Say no to insecure in 2020. Nah, dari tips yang terakhir tadi yang mengenai cara mengatasi agar tidak insecure, cara yang terakhir itu adalah selalu bersyukur. Di sini aku mau ngejelasin 5 langkah mengubah insecure menjadi bersyukur. Nah, yang pertama, berhenti untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Percaya setiap orang memiliki keunggulannya masing-masing. Kamu gak perlu khawatir terhadap kemampuan yang kamu miliki. Buang segala pikiran-pikiran negatif yang menghantuimu. Terima kekuranganmu dan berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, dan itu bisa membuat dirimu lebih bermakna. Jadi kamu gak boleh mulai sekarang kamu gak boleh membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu punya keunikan pada diri sendiri. Kamu hebat dan bisa dengan cara diri sendiri. Dan yang kedua yaitu belajar membuka diri terhadap dunia luar. Jangan takut bergaul dengan orang di luar sana. Kamu jangan menutup dirimu dengan orang baru. Banyaklah bergaul dengan orang-orang yang positif, di mana nantinya kamu akan terbawa oleh energi positif yang mereka miliki. Dengan begitu, lambat laun kamu akan menjadi lebih produktif dan percaya diri. So, mulai sekarang kamu jangan selalu menyendiri, jangan selalu menyudutkan diri kamu, jangan selalu merasa kamu kesepian. Sekarang kamu harus belajar membuka diri terhadap dunia luar. Mulailah bergaul dengan orang lain dan mulailah berinteraksi dengan dunia yang di luar sana. Dan yang selanjutnya, tunjukkan bakatmu. Percayalah, kamu itu hebat. Ketahuilah, kamu itu bukan hanya kekurangan dan juga kelebihanmu. Setiap orang pasti memiliki kelebihan di antara kekurangan yang dimiliki. Entah itu hobi atau apapun yang membanggakan diri kamu, yang ada pada dirimu. Tunjukkan pada orang lain bahwa kamu itu hebat dan berbakat. Dan kamu harus percaya bahwa setiap orang memiliki waktu sendiri-sendiri. Begitupun kamu yang juga sedang berproses menemukan dan mengenali bakat yang kamu miliki. Tunjukkan bahwa kamu bisa menunjukkan sesuatu yang ada pada diri kamu, sesuatu bakat yang sangat hebat. Dan tips yang selanjutnya, kurangi bermain sosial media. Ini yang sering orang merasa insecure tuh karena berasal dari sosial media. Mungkin keberadaan sosial media pada saat ini
memiliki banyak manfaat, namun di sisi lain juga memiliki dampak yang tidak sehat bagi mental. Pokoknya mulai sekarang kamu berhenti main sosial media, terutama kayak Instagram kayak gitu, karena itu bisa memicu kamu untuk lebih menjadi insecure. Dan yang terakhir, syukuri apapun yang kamu miliki. Kata bersyukur mudah sekali untuk diucapkan, namun seringkali sulit untuk dilakukan. Kamu syukuri apa yang kamu miliki sekarang, jangan melihat orang lain. Kamu hebat, kamu bisa dengan cara dirimu sendiri. Ingatlah bahwa kamu itu penting dan juga berharga. Kamu layak untuk dilihat dan menunjukkan bakat yang kamu miliki. Tetaplah semangat dan terus belajar untuk melawan perasaan insecure yang ada dalam dirimu. Kita adalah kita yang harus mencintai dan menerima diri kita sendiri apa adanya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, wah menarik sekali ya materi webinar pada hari ini. Karena masih ada sedikit waktu untuk para peserta webinar, jika ada pertanyaan boleh disampaikan dengan cara menyalakan atau mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Apakah ada yang bertanya? Sambil menunggu yang bertanya, jadi kesimpulan dari materi yang barusan Siva sampaikan apa ya, Steve? Nah, kesimpulannya mulai sekarang kita tidak boleh insecure karena kita hebat dengan cara kita sendiri. Merasa insecure sesekali itu tidak salah kok. Semua orang insecure, walaupun aku insecure, aku masih bisa percaya diri. Oke, berarti mulai sekarang kita gak boleh lagi ya yang namanya insecure. Nah, ada nih kata-kata. Aku tidak akan terpengaruh insecurity-ku selama aku terus bisa menentang diri sendiri. Karena mungkin gak ada yang mau nanya, saya pikir cukup sekian webinar pada hari ini. Saya kembalikan kepada Hani, host kita hari ini, untuk menutup acara.